أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Sadar majelis, para tamu undangan, hadirin hadirat dan anak-anak sekalian peserta jalsah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang diberikan kepada saya adalah Gerakan Tahrik Jadid sebagai solusi untuk mengatasi krisis dunia. Di dalam Al-Quran yang saya bacakan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 26 berfirman, katakanlah, ya Tuhanku, pemilik segala kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau memberikan kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau berikan kehinaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau keluarkan kehidupan dari kematian, dan Engkau masukkan malam dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan kehidupan dari kematian, dan dikeluarkan kematian dari kehidupan, dan Engkau memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Jadi kerajaan, bangsa-bangsa, negara, dan kekuasaan itu adalah merupakan amanah. Dan kita melihat dunia ini mengalami resesi. Al-Quran mengatakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un qul siru fil ard fanzuru kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Jadi kekacauan telah menyebar di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, supaya dia membuat mereka merasakan sebagian apa yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali dari keburukan. Dan berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah apa akibat daripada orang-orang yang sebelum itu. Sesungguhnya kebanyakan dari mereka adalah orang-orang musyrik. Jadi tujuan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini datang di dunia ini adalah untuk menghidupkan kembali tauhid yang murni, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di mana para anbiya pun sudah diambil janji setia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di sini, wa idz akhadzallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Bahwa Allah telah mengambil janji yang sangat kuat dari para nabi ketika diberikan kepadamu kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu Rasul yang menggenapkan apa yang ada padamu, supaya kamu haruslah beriman. La tu'minunna bihi wa la tansurannahu.
kamu haruslah beriman kepadanya dan harus kamu menolongnya. Di dalam ayat yang lain dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 8 bahwa wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ingatlah ketika kami mengambil janji yang sangat kuat daripada para nabi dan juga kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi tali Allah ya yang dibentangkan ke dunia ini itu tidak pernah putus. Allah Ta'ala untuk memelihara tali Allah untuk pegangan umat beragama di dunia ini, mereka diambil sumpah dan janji untuk selalu beriman dan menolong para nabi-nabi. Nabi Muhammad Rasulullah mengatakan bahwa Imam Mahdi nanti masih maut dan Mujaddid akan datang di akhir zaman ini. Dan di situ diperintahkan Allah SWT, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua bahwa isabatani min ummati akhrajahumullah minan nar. Akan ada dua golongan di dalam umatku yang akan diselamatkan dari api. Isabatun tagzul hinda. Satu golongan akan berjuang melawan India. Dan satu golongan takunu maha Isa ibnu Maryam. Satu akan bergabung dengan Isa ibnu Maryam. Wan in adraktahu, apabila aku mendapatkannya dia, anfik mali wa nafsi, maka aku akan korbankan jiwaku dan akan aku belanjakan hartaku. Wa in kutiltu, apabila aku mati terbunuh, kuntu afdalus syuhada, maka aku lebih afdal daripada orang-orang yang mati syahid. Nah, jadi di sini ada disebutkan akan diselamatkan dari api neraka. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah, itu di akhir hayatnya tahun 1905 menjalankan suatu gerakan al-wasiyat. Kepada beliau diperlihatkan tanah yang kemilau seperti perak. Dan diperlihatkan dalam ruya inilah sebagai yang dikatakan bahis di makbarah, tanah pekuburan bagi orang-orang yang akan menjadi ahli surga. Nah, di sini beliau mencanangkan kehidupan yang suci dan bertakwa, lalu mengorbankan harta, yaitu sampai sepersepuluh daripada pendapatan kita setiap bulan. Nah, di sini selama perjalanan 26 tahun ya, membawa misi apa yang diamanatkan Rasulullah SAW dan Al-Quran kepada beliau itu dijalankan semua. Yaitu menghidupkan agama, menegakkan syariat, memecahkan salib, membunuh babi, lalu menghadapi Dajjal, Yajuj dan Majuj, ya, kemudian akan memenangkan Islam. Nah, misi itu sampailah kepada beliau. Oleh karena itu beliau mengajak umatnya, marilah berhimpun semua di bawah panji Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu untuk berkhidmat kepada agama. Beliau mengatakan bahwa ketika Allah Ta'ala telah menanamkan benih, yaitu benih jemaat ini. Dan ini akan tumbuh, berkembang dan menjadi besar. Dan sebagian ini akan dicapai kemenangan dan kesempurnaan di masa beliau. Dan sebagiannya lagi akan nanti dipenuhi dalam masa-masa berikutnya. Di dalam wahyu-wahyu yang beliau sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, di dalam Al-Quran dikatakan, wajalnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka itu imam-imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Dan mereka akan menyampaikan kebaikan-kebaikan dengan berdasarkan wahyu. Nah, jadi Hazrat Masih Maud Salam ketika beliau mengatakan bahwa wahyu yang berbunyi karuba ajalukal muqaddar wala nubki minal muziyati zikra wala nubki minal muziyati amra, bahwa azalmu telah sangat dekat, tidak akan disisakan segala perkara-perkara yang akan terbengkalai dan tidak ada cemoohan-cemoohan yang akan menimpa kepada kamu. Dan Allah mengatakan ana radhi minka,
dan aku sangat ridho kepada engkau. Jadi apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa uzlifatul jannatu lil muttaqin, bahwa surga akan didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa, ghair ba'id, tidak akan jauh. Dan ini haza ma tu'adun, ini adalah suatu janji yang diberikan kepada Allah kepada kamu. Walikuli wajah bi qalbin munib. Di sini katakan haza ma tu'adun likuli awabin hafiz, adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang banyak bertobat dan memelihara diri dari segala keburukan, min khasyatir rahman, daripada rasa takut kepada Allah, bil ghaib, dalam keadaannya gaib, wajaa bi qalbin munib, dan dia datang dengan kalbu yang penuh dengan rasa bertobat. Tadi Tahrik Jadid adalah tunas daripada gerakan Al-Wasiyat. Kita masuk kepada Hazrat Khalifatul Masih yang kedua. 52 kata-kata yang diwahyukan kepada Masih Maud alaihissalam dengan beliau bermediasi selama 40 hari 40 malam. Berdoa untuk suatu tanda yang agung dari Allah SWT. Maka beliau dijanjikan putra yang dijanjikan dengan 52 kata. Putra yang cakap, yang berwajah rupawan, yang cerdas, ya, seorang yang sangat santun, akan diberi kekayaan ilmu zahir dan batin, akan diberi kehormatan, dia akan diberikan ilmu-ilmu ma'rifat dan hakikat, kemudian akan menyampaikan tabligh sehingga raja-raja akan mencari berkat dari pakaian engkau. Dan beliau mengatakan juga akan membebaskan bangsa-bangsa, ya. Dan ini terjadi selama perjalanan beliau selama 65 tahun lebih itu memimpin jemaat. Ini perjalanan yang dibawakan oleh beliau itu dimulai dengan gerakan-gerakan wakaf. Nah, para sahabat-sahabat beliau itu banyak mewakafkan diri. Mereka dikirim ke negara-negara yang belum ada Islamnya ataupun yang jauh daripada kebenaran, tanpa dana, tanpa biaya. Kemudian ada lagi 200 orang yang mewakafkan diri. Orang-orang kaya, para pejabat-pejabat, orang-orang wakifin ini dikirim ke negara-negara. Kemudian didirikanlah Madrasah Ahmadiyah dan Jamiah Ahmadiyah. Nah, kita yang suatu gerakan yang luar biasa. Ketika tahun 47 kita Islam minoritas di India itu hijrah ke Pakistan. Pada waktu itu Jemaat Ahmadiyah tidak punya kekayaan. Tahun 47, kemudian tahun 53 beliau membeli sebidang tanah yang sangat luas di tanah yang gersang di Rabuah. Inilah dijadikan sebagai pusat daripada tauhid, yaitu pusat daripada Jemaat Ahmadiyah. Nah, dari sekarang ini kemudian itulah menjadi markas daripada Khilafat Ahmadiyah di dunia ini. Dan kita melihat Madrasah Jamiah Ahmadiyah didirikan dan dikirimkan mubalik-mubalik ke seluruh dunia. Mencetak Al-Quran ke dalam 50 bahasa. Kemudian mendirikan masjid-masjid dan bertabligh di berbagai negara di dunia. Kita melihat Hazrat Khalifatul Masih itu pernah berceramah di depan forum internasional. Itu menghadapi kelompok-kelompok sosialis, komunis, kapitalis, dan liberalis. Beliau mengarang satu buku Islam with the New World Order. Dan Islam ke Iqtisadi Nizam juga satu bagian tatanan perekonomian dunia. Kemudian Huzur Khalifatul Masih yang keempat juga menyampaikan satu buku Islam Response to the Contrary Issue. Inilah jalan-jalan keluar secara pandangan ilmu ekonomi dalam pembahasan menurut Islam. Bagaimana untuk membebaskan dunia ini daripada renten dan riba. Kemudian kita melihat Khalifatul Masih Sani. Beliau mengirimkan mubalik-mubaliknya itu ke Timur Tengah, kemudian ke Afrika, dan sebagian lagi ke negara-negara yang kecil yang lama dijajah seperti Indonesia, Malaysia, dan di Afrika.
Dan kita melihat dari situ berkembanglah jemaat. Makin besar perkembangan jemaat, maka semakin banyak Al-Quran yang disebarluaskan dan diterjemahkan. Kemudian kita sampai kepada suatu gerakan, yaitu Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga. Beberapa tahun sebelumnya Huzur melihat kasyaf bahwa beberapa tahun lagi jemaat ini akan digoncang. Goncangan yang sangat hebat. Oleh karena itu ada gerakan, yaitu doa rohani program. Puasa Senin Kemis, nafal sembahyang 2 rakaat, kemudian banyak-banyak membawa wirid dan zikir ilahi. Kemudian diantaranya adalah 17 ayat daripada surat Al-Baqarah. Nah, di situ kita lihat adanya suatu ordonansi bahwa Rabita Alam Islami memutuskan bahwa Ahmadiyah sebagai golongan Islam minoritas sesat dan menyesatkan. Itu juga termasuk Majelis Ulama di Pakistan. Kemudian anggota parlemen, ya, itu parlemen lembaga tertinggi di Pakistan mengadili Huzur yang ketiga itu selama 12 kali persidangan. Namun hasilnya itu dipending, dipeti eskan. Dan dikeluarkanlah ordonansi bahwa Ahmadiyah golongan minoritas sesat dan menyesatkan. Dan tidak boleh menggunakan istilah-istilah keislaman. Kebebasan untuk berdakwah ilallah ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan jalsah dan pertemuan-pertemuan. Mencetak buku-buku, memberi salam, itu dipenjarakan. Di dalam keadaan yang demikian itu, nah kita selalu berdoa, bersabar. Gal yang sungkar doa do pakai duk aram do. Kiber ki adat jo dekho tum dekhau inkisar. Caci maki kamu berikanlah doa. Kesusahan kamu berikan kemudahan. Dan mereka yang berlaku takabur perlihatkanlah dengan merendahkan diri. Beliau pergi ke membuka pertabligan di Spanyol. Di Spanyol beliau bermimpi bahwa ya Allah ini satu kaum yang sangat besar. Sedangkan Islam pernah jaya 700 tahun di sana. Hasratku ini dalam jemaat yang sedang menderita merana ini. Bagaimana kita akan memberikan di sini mempercepat, yaitu meningkatkan suatu empati kepada dunia. Maka di situ ingin membuka sejarah baru, maka dibukalah pertabligan di sana. Kita mendengar satu syair yang dibacakan di sini. Itu syair itu sangat indah sekali, bahwa suatu pahlawan agama Muhammad masa ini yang tidak ada pedang di tangannya, tidak pula ada serangan laskar-laskar. Karena ini semua merupakan seruan dari putra Mansur. Kami akan membunyikan genderang tauhid, kami akan mengibarkan bendera agama Muhammad, kami akan menjadi penyempurna ruya nasir. Kemudian kami akan menjadi penawar racun kebencian itu. Kami akan menjadi cahaya cinta yang menyinari. Kami akan menjadi takdir dari Andalusia yang baru. Kami akan menancapkan kekuasaan kami di hati orang-orang. Kami akan menjadikan Andalusia yang dulu milik kami. Tanah Granada yang telah menjadi kisah itu akan kami hidupkan kembali. Ruh Espanola menjadi doa. Seolah-olah tempat yang dulu mati hidup kembali. Kemudian Huzur melihat bahwa Afrika pernah dijajah 250 tahun oleh orang-orang barat. Maka dibukalah satu gerakan Nusrat Jahan Leap Forward. Yaitu beliau ingin membebaskan bangsa-bangsa itu dari kesusahan. Dari apa yang namanya itu resesi. Ya, kesusahan di sana. Nah, dibukalah itu satu sekolah-sekolah, rumah sakit, dispensary, lalu badan-badan sosial dan perguruan-perguruan tinggi di sana. Dan alhamdulillah sudah ratusan dan sekolah-sekolah dibuka untuk masyarakat di Afrika sana. Kemudian selain itu juga beliau melihat benua Amerika. Beliau berdakwah ke Amerika di sana. Dan ketika beliau melangkah ke sana, bayangkan
itu jemaat di Pakistan dalam keadaan susah. Bayangkan dari tahun 74 sampai sekarang. Itu dipenjarakan dan disiksa, dianiaya, dibunuh. Ya. 2 dokter datang ke sana, gaji pertama itu diberikan kepada jemaat. Dan ada 1 orang, yaitu Chaudhry Muhammad Ismail dan ayahnya Chaudhry Muhammad Ishaq. Di Sargodha, rumahnya terbakar, dibakar itu. Dan dipenjarakan selama 7 tahun. Ketika dibebaskan dari penjara sebagai rasa syukur, maka beliau kemudian membeli 7 bidang tanah di 7 bagian negara bagian, yaitu di Amerika Latin, termasuk negara-negara yang ada di sana, didirikanlah masjid-masjid dan rumah-rumah misi. Kemudian ada seorang yang jemaat kita, Mr. Lutfur Rahman. Dia seorang yang maju sekali. Nah, ayahnya ingin menjadi mubalik dia, tapi katanya doakanlah supaya saya menjadi seorang yang berhasil lah dalam. Dan ketika beliau mendapatkan sebidang tanah yang ternyata di sana ada emas hitam, artinya kilang minyak, ya di Kanada itu. Dan inilah sebetulnya yang menghasilkan suatu dana yang menghidupkan suatu dana untuk penyiaran Muslim Television Ahmadiyah. Nah, inilah bagaimana dalam krisis ini, ya, krisis ini cepat bangkit, ya, kemudian bangkit lebih kuat, dan salah satu spirit yang dikemukakan adalah kita harus hidup sederhana dan peduli kepada manusia, kemudian menghilangkan rasa kehidupan yang royal dan mendahulukan kepentingan agama daripada dunia. Jadi inilah Jemaat Ahmadiyah dengan karya-karya agung daripada Huzur yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semuanya itu mengajak badan-badan Qudam, Ansar, Lajnah, dan Atfal juga untuk mewakafkan diri menjadi pembela-pembela Islam yang sejati. Mudah-mudahan dengan gerakan Tahrik Jadid ini kudrat yang kedua ini akan selamanya ada bersama dengan kita dan akan meraih kataballahu laghlibanna ana wa rasuli. Kam min fiatin qalilatin galabat fiatan katsiratan bi'nillah. Golongan kecil ini akan memenangkan golongan yang besar dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.